Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, berjumpa kembali dengan Bu Hana. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kalian sudah siap untuk belajar semua? Sudah? Kalau begitu, fokuskan pikiran kalian dan simak penjelasan Ibu baik-baik ya. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari rukun iman. Apa itu rukun iman? Nah, rukun iman itu terdiri dari dua kata, yaitu rukun dan juga iman. Rukun berarti dasar atau pondasi, sedangkan iman itu berarti percaya. Jadi, rukun iman adalah dasar-dasar kepercayaan umat Islam. Kita sebagai umat Islam haruslah percaya dengan rukun iman. Nah, orang yang beriman itu disebut mukmin. Cara kita beriman yaitu dengan percaya di dalam hati, kita ucapkan secara lisan, dan kita amalkan dalam bentuk perbuatan. Selanjutnya yaitu jumlah rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Apa saja? Yang pertama yaitu iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kalian menghafal rukun iman, Ibu ada sebuah lagu. Kalian bisa mengikutinya di rumah ya. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6 yang harus kita imani. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab Allah. Keempat, nabi dan rasul. Kelima, hari kiamat. Keenam, qada dan qadar. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan ke kalian masing-masing dari rukun iman tersebut. Simak baik-baik ya. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, buktinya Allah ada yaitu adanya alam semesta ini. Allah lah yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta dengan isinya. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Yaitu dengan menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Seperti apa? Yaitu mengerjakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Bagaimanakah sifat-sifat malaikat? Malaikat itu tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak nafsu, dan malaikat tidak tidur. Malaikat selalu mematuhi perintah Allah. Nah, ada berapa malaikat yang harus kita percaya?
Iya, ada 10 malaikat yang harus kita percaya. Siapa saja? Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya membagikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, ada malaikat Izrail, tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, ada malaikat Raqib, tugasnya yaitu mencatat amal kebaikan. Yang keenam, ada malaikat Atid, tugasnya mencatat amal yang buruk. Yang ke-7 dan 8 ada malaikat Mungkar dan Nakir, tugasnya yaitu menanyai di alam kubur. Yang ke-9 ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ke-10 ada malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Selanjutnya rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Kitab tersebut berfungsi sebagai petunjuk umat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul? Yang pertama ada kitab Zabur yang diturunkan untuk Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua ada kitab Taurat diturunkan untuk Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga ada kitab Injil diturunkan untuk Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir ada Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya rukun iman yang keempat ada iman kepada nabi dan rasul. Artinya kita harus percaya bahwa Allah telah mengutus nabi dan rasul untuk menyebarkan agama Allah. Allah telah membimbing manusia pada ajaran agama yang benar melalui nabi dan rasul. Nah, ada berapa nabi dan rasul yang harus kita percaya? Ada 25. Seperti yang sering kita dengar, 25 nabi utusan Allah. Nah, selanjutnya yang kelima ada iman kepada hari akhir. Artinya kita harus percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir, yaitu berakhirnya kehidupan di dunia. Namun manusia tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Maka dari itu, kita sebagai manusia perlu mempersiapkan diri dengan baik dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Itu artinya kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Lalu apa itu qada dan qadar? Qada adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal dunia. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah, sedang, dan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Anak-anak, dengan mempelajari rukun iman, kita bisa menambah ketaatan kepada Allah, mendapat bimbingan dan keberkahan dari Allah, serta menambah rasa syukur kita kepada Allah. Nah, anak-anak,
Hari ini kita sudah belajar tentang rukun iman. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa rukun iman adalah dasar-dasar kepercayaan umat Islam. Jadi, kita sebagai umat Islam, tentunya kita harus beriman. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah ya. Sampai bertemu kembali dengan Bu Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.